Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah masuk pada semester genap tahun 2022. Baik, selamat bergabung pada mata kuliah Manajemen Strategi. Pada pertemuan yang pertama ini, Bapak akan membahas mengenai sistem perkuliahan, silabus, serta definisi dan ruang lingkup dari manajemen strategi. Sebelumnya, mungkin perkenalkan dulu. Nama Bapak Panji Wijaya, Bapak lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk kontak person yang dapat Bapak Ibu semua untuk menghubungi Bapak, bisa di nomor WhatsApp, bisa juga di email Bapak. Ya. Baik, untuk sistem perkuliahan serta silabus pada mata kuliah manajemen strategik itu sendiri, yaitu untuk semester hari ini kita akan menggunakan sistem hybrid learning. Ya, bagaimana manajemen strategik ada di semester 6 dengan jadwal pertemuan yang pertama video ya, durasi 30 sampai 60 menit. Pertemuan yang kedua tatap muka, yang ketiga video, yang keempat tatap muka. Seterusnya sampai dengan 1 semester ke depan ya, atau 16 pertemuan. Untuk sistem penilaian sendiri itu kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Ya. Bapak harapkan mulai dari saat ini, mulai dari pertemuan pertama, mahasiswa Bapak semuanya dapat hadir tepat waktu, dapat mengikuti perkuliahan manajemen strategik dengan baik. Ya, mungkin prinsipnya begini, manajemen strategik. Ya, jangan dulu diambil pusing, jangan dulu diambil, wah, mata kuliahnya susah. Tapi kita coba dekati dulu, kita suka dulu dengan mata kuliah manajemen strategi. Ya, kenapa suka dulu? Karena biasanya kalau dari awal sudah suka, ya, ke depannya dapat memahami materi-materi perkuliahan yang Bapak sampaikan. Ya, masih santai, masih pertemuan yang pertama. Jangan diambil pusing. Ya, ini manajemen strategik dengan prasyarat manajemen pemasaran 1. Berarti mahasiswa Bapak semua dipastikan sudah mengambil mata kuliah manajemen pemasaran 1 sebelum mengambil mata kuliah manajemen strategi. Nah, ini buku referensi yang Bapak gunakan, ada 2, yaitu dari Fred David ya, Strategic Management, Konsep dan Case. Ya, ini buku keluaran 2017, serta buku satunya lagi dari David Hanger, ya, keluaran tahun 2018. Ini alhamdulillah Bapak punya soft copy-nya. Mungkin nanti bisa Bapak share ke WhatsApp group. Nah,
Bapak harapkan mahasiswa semuanya dapat membuat WhatsApp group ya pada minggu ini, minggu pertama, untuk memudahkan mahasiswa Bapak apabila ada yang ingin ditanyakan. Bapak welcome kapan saja ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, baik dari sisi tugas, kuis, atau perkuliahan, mangga hubungi aja Bapak di WA Group. Baik, untuk manajemen strategik itu sendiri ya, materi pembelajaran 16 minggu ke depan itu pertemuan yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dan ruang lingkup manajemen strategik. Ya, masih awal ini lebih ke konsep sih, konsep manajemen strategi. Kalau pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai manajemen strategik sektor publik. Pertemuan yang ketiga, kita akan membahas mengenai visi misi dan sasaran organisasi perusahaan. Nanti di sini kita akan menganalisis bagaimana visi, misi, dan tujuan dari suatu perusahaan. Kita analisis bisa menggunakan analisis SMART goal, ya. Nanti di pertemuan 3 lebih detailnya, lebih fokusnya. Di pertemuan keempat, Bapak akan membahas mengenai analisis lingkungan eksternal. Jadi, bagaimana kita dapat menganalisis lingkungan eksternal. Berarti lingkungan yang ada di luar perusahaan kita, eksternal. Ya. Nah, lingkungan eksternal menitik beratkan pada opportunity sama threat. Ya. Bagaimana peluang bagi perusahaan, ya, peluang-peluang apa saja yang dapat kita manfaatkan, dapat kita maksimal. Ada peluang, ada ancaman, ya, threat. Ancamannya apa saja? Ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan perusahaan. Ya, ancaman-ancaman yang timbul baik dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi politik. Ini akan kita dalami pada sesi yang kelima. Yang keenam, kita akan membahas profil perusahaan. Profil perusahaan yang baik itu bagaimana? Di pertemuan yang ketujuh, Bapak akan mereview kembali sesi yang pertama sampai dengan sesi yang keenam. Ya, mengenai ruang lingkup manajemen strategi, manajemen sektor publik, visi dan misi dan sasaran organisasi perusahaan, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, analisis profil perusahaan. Ini yang akan Bapak review kembali. Biasanya sifatnya tanya jawab. Ya, Bapak harapkan mahasiswa Bapak semuanya aktif di kelas, ya, pada tatap muka atau aktif di Zoom, ya. Bapak harapkan semuanya dapat aktif bertanya apabila ada yang kurang paham. Lalu di pertemuan ke-9 setelah UTS, kita akan membahas mengenai alternatif strategi. Ya, strategi alternatif itu apa aja? Bisa kita menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Itu bisa kita gunakan. Nanti banyak analisisnya ya, analisis. Yang ke-10, analisis dalam menentukan strategi. Ya, ntar ada perpaduan bagaimana perumusan internal dan eksternal. Bagaimana strength dengan opportunity. Ya, kekuatan serta peluang.
untuk dimaksimalkan. Atau misalnya kelemahan kita dengan ancaman kita, kira-kira strateginya apa untuk keluar dari ancaman kita dengan kekurangan kita. Otomatis kita harus menitikberatkan pada strategi untuk keluar dari ancaman tersebut. Yang ke-11 itu manajemen strategik perusahaan internasional, ya. Kita bahas perusahaan internasional. Pertemuan yang ke-12 New Public Management. Pertemuan yang ke-13 model deskriptif manajemen strategi. Pertemuan ke-14 implementasi dan pengawasan strategi. Lalu di pertemuan ke-15 Bapak akan membahas dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-14 yang tadi Bapak udah sampaikan, ya. Seperti biasa, sifatnya tanya jawab. Tanya jawab, siapa cepat dapatkan poin. Diharapkan aktif dalam tanya jawab di kelas. Pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Baik itu bahan kajian serta materi pembelajaran untuk 1 semester ke depan mengenai manajemen strategi. Ya, untuk pertemuan kita yang pertama diharapkan mahasiswa dapat mengerti, memahami manajemen strategi, ya, serta memahami integrasi, intuisi dan analisis. Ya. Pertemuan yang ketiga memahami ketentuan utama dalam manajemen strategi. Ya, ada 3 poin yang Bapak harapkan. Mahasiswa dapat memahami manajemen strategis, memahami integrasi, intuisi, dan analisis, memahami ketentuan utama dalam manajemen strategis. Oke, jadi apa itu konsep dasar dari manajemen strategi? Ya, bisa dipahami. Bapak dulu, kira-kira nih, tim dengan juara terbanyak Liga Champion. Ya, ayo, pada tahu? Yang tahu tulis di komen. Tim dengan juara terbanyak Liga Champion. Nih, Bapak sampaikan. Real Madrid 5 kali juara. AC Milan 4 kali juara Liga Champion. Barcelona 3 kali juara Liga Champion. Ya, hebat-hebat nggak tim-tim ini? Manchester United 2 kali juara Liga Champion. Juventus sama 2 kali juara Liga Champion. Hebat-hebat ya. Nah, sekarang setelah tim negara pemenang Piala Dunia terbanyak. Ayo, siapa yang tahu? Ya, pasti ke Brazil. Brazil 5 kali juara dunia. Hebat. Ya. Italia 4 kali juara terbanyak Liga Champion. Jerman 4 kali juara Piala Dunia. Nah, oke. Kira-kira pemain terbaik sepak bola saat ini siapa di dunia? Pasti ke Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Ya, hebat-hebat Cristiano Ronaldo, Messi, dan Neymar. Jadi, setelah kita tahu tim mana yang paling banyak juaranya, negara mana yang paling banyak juaranya, pemain terbaik, kira-kira dengan adanya pemain terbaik, itu yakin nggak satu tim akan terus memenangkan pertandingan dengan adanya pemain terbaik? Dengan adanya Cristiano Ronaldo, contohnya, tim yang dibela pasti otomatis menang terus, tidak akan kalah. Mungkin begitu? Dengan adanya pemain terbaik, pasti klubnya atau negaranya itu pasti yang terbaik. Menang terus. Tidak ya.
Nih, apa yang membuat tim dapat memenangkan pertandingan tersebut? Ya, kira-kira apa? Setiap tim ya dapat memenangkan pertandingan tersebut. Kira-kira apa yang membuat tim tersebut memenangkan pertandingan tersebut? Ya, boleh tulis di komen ya. Nah, jadi apa itu strategi? Ya, kan kita udah bahas tuh klubnya, negaranya, pemain terbaiknya. Otomatis. Strategi itu dari bahasa Yunani ya, berasal dari strategos ya, komandan militer. Strategi itu digunakan pada saat perang. Ya, bagaimana kita dapat menggunakan strategi untuk melawan musuh kita. Ya, otomatis kita punya strateginya, punya langkah-langkahnya. Kalau dari dunia sepak bola, strateginya tuh kekompakan tim, taktik pelatih, ya, semangat juang dari para pemain untuk memenangkan pertandingan. Tidak mudah, lelah karena dengan latihan yang baik. Itu mungkin dari dunia sepak bola yang tadi Bapak sampaikan. Sekarang kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, strategi itu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, ya. Rencana yang cermat, ya. Otomatis kita membuat perencanaan dengan baik. Bagaimana sih perencanaan yang baik? Nah, kalau menurut Hanger and Whelan, strategik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Ya. Jadi strategik digunakan untuk jangka panjang. Ya. Kira-kira perusahaan kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan mau dibawa kemana? Target pasarnya mau diperluas sebesar apa misalnya. Terus market maupun promosi mau dirubah ke arah mana. Ini biasanya yang menggunakan strategi itu top manajemen, ya, manajemen tingkat atas, CEO biasanya, ya, pemilik. Kira-kira perusahaannya mau dibawa kemana. Jadi manajemen atau strategik ya itu perlu dikelola dengan baik, ya. Nah, manajemen strategik menurut David ya, jadi seni dan pengetahuan dalam merumuskan, ya. Seni dan pengetahuan dalam merumuskan. Kita merumuskan perencanaan mulai dari tahapan yang awal, ya. Terus kita implementasi serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi. Ya. Nah, di dalam suatu bisnis itu ada apa saja? Di dalam suatu bisnis ada apa saja? Yo, yang pertama, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, serta keuangan. 4 bagian ini saling bahu-membahu, ya, untuk mencapai target perusahaan, baik dari SDM, sumber daya manusia, bagaimana ngelola sumber daya manusia yang baik, ya, yang produktif. Biasanya ada reward kalau yang bagus, ada punishment kalau yang tidak disiplin kurang baik, ya, dari sisi sumber daya manusia.
Dari sisi produksi, bagaimana produksi yang baik, terus biayanya mungkin bisa diperkecil, tapi kualitas lebih baik. Di sisi pemasaran, bagaimana mengoptimalkan produk kita agar lebih tahu, lebih sampai nilai value kepada customer. Dari sisi keuangan, bagaimana kekuatan keuangan kita untuk mendukung produksi, pemasaran, sumber daya bisnis, biasanya fokus ke 4 ini ya, secara garis besarnya. Jadi, dalam manajemen strategi ada 3 fase ya, fase perencanaan, fase implementasi, fase evaluasi, seperti yang Bapak sampaikan pada slide sebelumnya. Nah, manfaat manfaat dari manajemen strategi itu apa sih? Ya, lebih ke pemahaman yang lebih jelas akan visi strategi perusahaan. Otomatis perusahaan yang baik ya, karena kan setiap individu sumber daya manusia paham akan visi dari perusahaan tersebut. Kira-kira perusahaan kita mau dibawa kemana, sumber daya semuanya paham, otomatis bekerja dengan baik, memaksimalkan strategi-strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Fokus yang lebih tajam pada apa yang penting secara strategis. Ya, fokus meningkatkan pemahaman akan perubahan lingkungan yang cepat. Apalagi sekarang di revolusi industri 4.0, 4.0, ya, gimana digitalisasi semakin berkembang pesat. Kita tahu dulu ada petugas tol, sekarang sudah tidak ada, digantikan oleh mesin. Ya, hati-hati ke depannya, banyak sekali. Mungkin saat ini lagi ngehits, entar tidak ada lagi teller, ya, digantikan sama mesin. Ya, karena kan kita kalau ke ATM misalnya, ada mesin untuk tarik tunai, terus ada mesin untuk kita menabung. Ya, tarik bisa, nabung bisa. Jadi, ke depannya itu teller perbankan sudah riskan, sudah tidak ada lagi. Sekarang, kalau perbankan masih menggunakan teller, biaya yang harus dikeluarkan berapa? Gaji bulanan, asuransi kesehatan, tunjangan, biaya operasionalnya. Kita bayangkan, dengan mesin bisa beroperasi 24 jam. Ya, kalau teller itu beroperasi paling 8 jam. Ya, sesuai dengan jam buka kantor. Kalau malam tidak bisa beroperasi. Ya, makanya Bapak sarankan kepada mahasiswa Bapak, lebih berat itu bukan antara manusia dengan manusia atau mahasiswa Bapak dengan mahasiswa Bapak lagi, tapi ntar ke depannya manusia dengan mesin. Mesin yang bisa menggantikan kita. Ya, artificial intelligence. Ya, sekarang kabar terbaru Pemprov Jabar sudah menggunakan artificial intelligence dalam proses rekrutmen pekerja untuk proses layering kenaikan pangkat pekerja. Ya, dengan menggunakan artificial intelligence di mana portofolio pekerja ya sudah terdeteksi. Jadi pekerja mana yang paling produktif, ya ada poin-poinnya. Yang paling rajin, semuanya ada poin-poinnya. Otomatis kalau jabatan di atasnya kosong, itu tinggal lihat aja portofolio pekerja di bawahnya. Mana yang paling produktif, penilaiannya paling tinggi. Ya, sekarang. Makanya hati-hati dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin. Itu riskan, bisa digantikan oleh mesin. Nah, pertanyaan mendasar mengenai manajemen strategik, ya,
Kira-kira nih, di mana posisi organisasi saat ini? Di mana posisi perusahaan kita saat ini? Ya, ada 3 pertanyaan mendasar. Yang kedua, jika tidak melakukan perubahan, di mana posisi organisasi di masa mendatang? Apakah hal tersebut bisa diterima? Ya, jika pertanyaan yang ketiga, jika hal tersebut tidak dapat diterima, tindakan spesifik apa yang harus diambil oleh manajemen? Bagaimana resiko dan manfaatnya? Ya, ini pertanyaan mendasar ditujukan kepada top manajemen ya, pengguna manajemen strategik ya. Bapak ambil contoh kasus misalnya PT Pos. PT Pos posisinya saat ini gimana? Dengan adanya kurir banyak banyak sekali bermunculan kurir-kurir baru ya, JNT, JNE, Gojek dengan harga yang murah. Kira-kira kalau tidak melakukan perubahan gimana ke depannya? Ya, harus segera melakukan perubahan ya, karena kan asetnya banyak di mana-mana sampai pelosok. Harusnya di-up terus, memaksimalkan potensi yang ada. Nah, tujuan dari manajemen strategik yaitu kita dapat mengetahui arah pencapaian tujuan organisasi perusahaan ya, arahnya kemana. Terus pertimbangan kepentingan berbagai pihak. Lalu antisipasi perubahan secara merata. Ya, antisipasinya di satu titik. Terus kita dapat memahami efisien dan efektivitas dari suatu proses bisnis. Itu merupakan tujuan dan tantangan dari manajemen strategi, dari proses bisnis suatu perusahaan. Nih, tantangan manajemen strategi, tantangan secara global. Sekarang perdagangan nasional maupun regional, perdagangan bebas, Uni Eropa, NAFTA, ASEAN, banyak sekali ya perdagangan bebas sekarang. Kita bisa ekspor secara cepat ke ASEAN, gratis biaya pajak. Ini harus kita lihat potensinya, apalagi di Indonesia ya, sumber daya alamnya melimpah. Harusnya kita dapat memaksimalkan sumber daya alam, melakukan proses yang baik untuk diekspor. Outsourcing ya, outsourcing ada di mana-mana. Supermetrik, lalu Nike and Reebok produksi sepatu di Asia. Ini mengancam produksi sepatu di dalam negeri. Terus General Electric memindahkan lab R&D itu, Research and Development, dari Jepang ke Cina. Wah, Cina semakin besar. Microsoft punya riset terbesar di luar Washington ada di Cina. Lalu, keberlanjutan lingkungan dari tantangan manajemen strategi, bagaimana sih regulator, ya pemerintah kita membuat strategi atau aturan yang dapat memaksimalkan potensi daerah, ya potensi kita untuk dapat berkembang terus. Serta resiko rantai pasok. Ya, sekarang rantai pasok mulai dari bahan mentah, lalu diolah, diproses, sampai ke reseller, sampai ke customer. Nah, itu yang harus diperhatikan, resiko rantai pasok. Resiko produk dan teknologi. Teknologi menitik beratkan ya pada teknologi. Resiko tuntutan pengadilan, resiko reputasi. Kenapa resiko reputasi ya saat ini? Kan sekarang sudah media sosial, marketplace ya, di mana kita dapat menilai secara langsung kualitas produk tersebut. Jadi ini bagi pelaku bisnis ya, ini sangat riskan. Makanya kita harus belajar membuat produk yang baik biar dapat penilaian yang baik. Jangan sampai
produk kita dapat nilai jelek terus, otomatis ke depannya nggak akan baik, karena resiko reputasi. Kayak kita pengen, misalnya beli makanan menggunakan aplikasi online, pasti yang dilihat tuh track rankingnya dulu, penilaian dari orang-orang, seberapa bagusnya, ya, baru kita beli, gitu. Resiko fisik. Nah, dari manajemen strategi, Bapak coba nih, kita terapkan integrasi, intuisi, dan analisis. Ya, karena kan manusia tuh mempunyai dua sisi otak, otak kiri dan otak kanan. Ya, ingat. Otak kiri lebih menitik beratkan pada kata, angka, garis, analisa, logika, daftar, hitungan ini. Otak kiri menitik beratkan pada ini ya, hitungan, daftar, logika, analisa, garis, angka, dan kata. Sedangkan otak kanan menitik beratkan pada konseptual, irama, gambar, warna, dimensi, imajinasi, serta melamun. Ini yang menitik beratkan pada otak kanan. Nah, coba kita integrasikan antara otak kiri dan otak kanan. Ya, kita maksimalkan potensi-potensi dari otak kiri dan otak kanan. Ya, ini Bapak kasih contoh yang memaksimalkan contoh dari penerapan otak kiri, yaitu Bapak B.J. Habibie. Ya, beliau jago di hitungan. Beliau sampai membuat suatu pesawat hebat. Ya, beliau panutan bagi kita semua, menciptakan pesawat terbang. Ya, Bapak B.J. Habibie. Mungkin mahasiswa Bapak semua tahu ya, Bapak B.J. Habibie. Nah, sekarang yang memaksimalkan dengan otak kanan, Cristiano Ronaldo. Ya, dengan fisiknya yang selalu dijaga. Nutrisi, kesehatan, asupan makanan, terus berlatih. Ya, ini Cristiano Ronaldo. Memaksimalkan dengan otak kanan. Ya, harapkan dengan kita tahu bahwa otak kiri dengan hitungan-hitungan, otak kanan, ya dengan ekspansinya, akan dapat terintegrasi, gitu, dapat kita maksimalkan dengan baik. Sekarang ngelihat ya, dengan perubahan saat ini, ya dengan adanya e-commerce, kira-kira bagaimana bisnis saat ini? Perubahan apa yang harus diambil oleh perusahaan untuk memaksimalkan perubahan dengan adanya e-commerce? Ya, fasilitas apa yang dibutuhkan, bagaimana SDM yang dibutuhkan, bagaimana segera beradaptasi, ya, dalam dunia revolusi 4.0. Dan tentuan utama dalam manajemen strategi, pertama, kesempurnaan tidak dapat dicapai, tetapi jika kita mengejar kesempurnaan, kita dapat menangkap keunggulan. Makanya di sini menitik beratkan pada kita harus rajin nih berlatih, belajar. Ya, harapkan mahasiswa Bapak semuanya rajin mereview kembali materi yang Bapak sampaikan atau mencari wawasan lain di luar, ya, ikut seminar. Terus kepemimpinan adalah masalah memiliki orang-orang melihat Anda dan mendapatkan kepercayaan diri. Jika Anda memegang kendali, mereka memegang kendali. Ya, makanya kita harus menitik beratkan pada diri kita. Ya, pesaing yang terberat itu siapa? Diri kita sendiri. Kita harus dapat mengontrol diri kita sendiri. Bagaimana kita
memanage waktu dengan baik, belajar dengan baik, ya jangan sampai membuang waktu dengan percuma, nongkrong, Mas. Tolong hindari hal-hal yang kurang bermanfaat ya. Jika kita ingin menang, lakukan hal-hal biasa yang lebih baik daripada orang lain melakukan setiap hari. Nah, lakukan hal-hal yang biasa menjadi lebih baik. Lakukan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, ada filosofinya. Pemimpin dibuat, mereka tidak dilahirkan. Makanya pemimpin itu dibuat, bukan dilahirkan. Kenapa dibuat? Karena dengan latihan, ya, persiapan mental, mencari wawasan, mencari ilmu, rajin. Makanya pemimpin itu dibuat, bukan dilahirkan. Bekerja keras. Lalu, cobalah untuk tidak melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Oke, jangan terlalu banyak melakukan hal-hal dengan sekaligus gitu. Kita harus menata. Kira-kira hari ini fokus ke mana? Besoknya kerjakan yang mana? Besoknya yang mana? Jangan dengan sekaligus kita melakukan sesuatu, karena itu malah merusak, ya, merusak mood kita. Entar malah tidak baik proses belajarnya, pengembangan wawasannya. Kita gagal sepanjang waktu, tetapi kita bukan kegagalan sampai Anda mulai menyalahkan orang lain. Oke, kita jangan sampai menyalahkan orang lain karena kegagalan kita, tapi harus bangkit kembali, bangkit. Kegagalan itu merupakan suatu proses untuk mencapai keberhasilan. Kita nggak akan tahu bagaimana kita berhasil kalau kita belum merasakan kegagalan. Sukses menuntut tujuan tunggal. Tetap fokus. Permulaan kita tidak menentukan bagaimana kita akan menyelesaikan. Jadi, tetap fokus. Tidak ada kata tetap lambat ya. Fokus. Nah, mumpung pertemuan awal diharapkan mahasiswa Bapak semuanya fokus, baik yang hadir di tatap muka maupun di Zoom. Ya, diupayakan semuanya rajin bertanya on cam, mencatat hal-hal penting yang Bapak sampaikan. Tidak ada seorang pun yang pernah memberikan yang terbaik, menyesalinya. Oke. Mungkin sekian dari pertemuan yang pertama mengenai manajemen strategik. Apabila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Video ini Bapak akan upload di YouTube Bapak. Ya, silakan kalau ada yang bertanya, tulis di kolom chat. Ya, jawaban ada kata pertanyaan. Baik. Semoga bermanfaat. Cukup sekian yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Hairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.